Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang menjadi produsen dari berbagai furniture kayu yang diekspor ke luar negeri ya, khususnya ada di Amerika Serikat. Jadi bisa dibilang mereka sudah bermain level yang sudah sangat tinggi. Ya, ini merupakan saham yang di-request oleh teman-teman. Jadi mari kita bahas sama-sama Integra Indo Cabinet Tbk dengan kode emiten WOOD atau kita panggil aja Wood. Nah, ini lebih gampang ingatnya. Kita tahu mereka berbisnis apa dari namanya aja. Jadi mari kita kenalan dengan yang berbisnis di Wood ini. Dari sejarahnya terlebih dahulu ya. Kita lihat di sini dulu tentang perjalanan daripada Wood ini. Mereka dibentuk pada tahun 89 ya. Lalu 98 dibentuklah Intertrend juga dengan spesialisasi perabot taman atau outdoor aksen dan perlengkapan bangunan. Lalu 2002 pembentukan Intercraft dengan spesialisasi perabot jadi. Lalu 2004 perluasan fasilitas pabrik Integra dari 2,2 hektar menjadi 20 hektar. Jadi bisa dibilang meningkat sampai 9 kali lipat. Lalu 2008 akuisisi Belayan dan Narkata, perusahaan yang memegang izin pengolahan hutan. Lalu 2012 pembentukan ITERA yang spesialisasi kayu lapis, kayu dan produk lotan. Lalu 2013 pembentukan Integria Dekorindo. Dari namanya kita ada tahu mereka dengan spesialisasi perabot proyek dan retail ya. Lalu pembentukan divisi pintu dan panel di Integra, pembentukan Kana Home juga di 2015. Lalu pada tahun 2016 relokasi pabrik Intercraft di Lamongan seluas 8 hektar. Lalu juga pembentukan Wudun Integra dengan spesialisasi lantai kayu buatan. Lalu memulai produksi sofa. 2017 melakukan IPO dengan kode Wood. Lalu 2018 mengubah fasilitas produksi kayu lapis menjadi millwork dan gesso. Lalu 2019 melipat gandakan kapasitas millwork dan gesso dari 25.927 kubik menjadi 56.760 kubik ya. Dan itu sekitar sejarah daripada Wood ini udah lama banget sih, dari 89. Sekarang kita kenalan dulu lebih dekat tentang bisnis-bisnis yang mereka jalankan. Untuk bisnisnya ada 3, yakni ada yang bergerak di bidang kehutanan, manufaktur, dan perdagangan. Dan ini anak perusahaannya dari bidang kehutanan ada PT Narkata Limba, PT Belayan River Timber. Lalu ada manufaktur yang bisa kita lihat di sini. Lalu ada perusahaan di luar anak perusahaan juga, perdagangan juga ada. Nah, untuk jejak geografis mereka, produk-produk mereka dipasarkan kemana aja, kita bisa lihat di sini ya. Memproduksi untuk pasar domestik dan ekspor di seluruh penjuru dunia, di mana pasar ekspor sekitar 85,5%, sisanya pasar domestik 14,5%. Jadi mayoritas mereka ekspor ke luar negeri. Dan ini komisaris dan direksi mereka. Yep. Nah, setelah kita udah kenalan dengan Wood ini beserta dengan produk-produknya, untuk prospeknya sendiri bagaimana? Kalau saya lihat sendiri sih ini prospeknya ya kebanyakan bermain di ekspor sih. Jadi kalau ekspor, saya lihat pasar-pasar ekspor, saya kayak pasar luar negeri juga agak campur aduk ya gitu ya. Amerika Serikat katanya mau inflasi. Kalau inflasi naik berarti seharusnya bisa menjadi kabar baik sih bagi produk-produk dalam negeri ya, untuk produk-produk Indonesia, karena kalau terjadi inflasi itu berarti harga-harga barang di sana juga naik. Kalau misalnya kalau di Indonesia nggak terkena dampak inflasi, itu kan kita bisa tetap patok harga yang murah, jadi tetap dibeli oleh Amerika Serikat. Itu contoh. Tapi kalau misalnya terefek inflasi Amerika, tapi kayaknya juga akan terefek sih, karena Indonesia juga beli barang dari Amerika Serikat beli barang dari Indonesia. Jadi kalau ada satu negara yang mungkin terkena dampak inflasi, maka negara lain juga akan terdampak ya. Cepat atau lambat pasti terdampak kok. Jadi itulah ibaratkan tidak ada yang bisa selamat sampai semuanya udah aman ya. Ibarat mirip dengan pandemi yang menjadi logo tentang bagaimana kita harus menjaga kesehatan satu sama lain. Demikian juga dengan inflasi. So untuk prospeknya sendiri sih ya standar-standar aja ya, mengikuti ekonomi di seluruh negara. Tapi karena bidangnya mereka tekuni ini komoditasnya bisa dibilang agak lebih murah daripada mobil dan properti, maka agak lebih mudah memutar uangnya. Jadi prospeknya sih aman-aman aja. Selanjutnya kita lihat dulu pemegang sahamnya ya, di mana porsi masyarakatnya 27,372%. Ini aman. Lalu PT Integra Indo Lestari sebesar 71,887%. Ini juga aman. Kenapa aman? Karena berita-beritanya sih oke-oke aja. Nggak ada berita-berita yang memberatkan perusahaan. Yap, nggak ada ya. Baiklah.
Selanjutnya kita lihat key statistik untuk melihat fundamental daripada Wood ini yang udah update sampai kuartal pertama tahun 2022. Dengan operating profit 322,04 miliar rupiah. Ini tinggi ya. Net profitnya 206,61 miliar rupiah. Nice. Berarti operating profitnya lebih besar daripada net profit. Itu berarti penjualan furniture kayunya sangat lancar. Selanjutnya PR-nya 4,73 kali ya. Ini bagus banget ya. Tadi saya kan belum pernah memasukkan Wood ke dalam watchlist premium saya. Tapi karena pas teman-teman request Wood, ini langsung saya masukkan ke dalam watchlist ya. Buktinya bisa lihat di sininya Wood. Nih ada ya. Itu karena memang Wood ini menarik dan saya baru melihat memang fundamentalnya oke banget. Karena mungkin waktu itu saya lihat kuartal pertama 2022 masih belum update keuangannya ya, tapi karena di mention oleh teman-teman saya bisa dapat perusahaan yang bagus ini. Jadi terima kasih buat teman-teman yang request Wood ini oke banget ya. Kenapa? Kita lanjutkan lagi. Operating profitnya 16,3%, ini oke. Net profit margin 10,46%, ini juga oke banget. Lalu dengan quick ratio-nya 122,18% ya. Dan juga mereka ada bagi dividen 2021 sih sejak IPO tahun 2017. Jadi ini oke banget. Kemungkinan 2022 mereka akan bagi dividen lagi sih. Semoga saja ada. Hari ini semua saham merah ya. Jadi pantas aja Wood juga merah dengan total offernya 4,46 miliar rupiah. Jadi oke banget. Lolos 4 kriteria. Hari ini saham watchlist premium saya pun nggak semuanya bebas daripada minus hari ini ya. Dimana merah banget. Parah. Bursa-bursa pada jatuh semua karena kabar inflasi juga sih. Lalu kabar soal Shanghai yang menutup bordernya karena corona juga. Yang selamat cuma BMSR ya, ini gila banget sahamnya ya. Habis buka gemboknya kemarin, udah terbang lagi nih. Saya nggak tahu terbang sampai berapa tinggi, tapi ya kita biarkan saja. Karena saya nggak berani masuk saham yang udah terbang tinggi kayak gini. Mereka bisa main harga sesuka hati, dan itu berbahaya banget. Saya cuma mau masuk saham-saham yang masih belum terlalu tinggi naiknya. Tapi itu pun nggak terlepas dari penurunan yang luar biasa ya. Kita lihat di sini Adro turunnya sampai 7%, RSATG 6,98%. Ini udah ARB sih, RSMDR udah mendekati. Dan itulah sekilas tentang saham-saham pada hari ini merah banget ya, termasuk Wood ini juga merah. So, Wood ini masih boleh investasi. Ya, saya pun ada memasukkannya ke dalam watchlist premium, jadi oke banget. Jadi bagi teman-teman yang request Wood ini, saya approve untuk dapat diinvestasikan ya. Tetapi jangan lupa untuk melakukan diversifikasi dan menggunakan uang dingin biar investasinya aman dan nyaman. Biar nanti kalau misalnya sahamnya stagnan ataupun drop dikit, kita tetap tenang karena kita tidak perlu menarik uang itu terlalu buru-buru karena kita bisa tahu di sana lebih lama sampai tunggu harga sahamnya naik kembali. Demikian pembahasan tentang Wood, produsen furniture kayu yang telah mengekspor produknya sampai ke Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.